Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, tradisi merarik yang juga dikenal dengan istilah kawin culik merupakan tradisi unik suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini melibatkan di mana calon mempelai pria menculik calon mempelai wanita sebelum mereka menikah. Meski disebut culik, tradisi ini dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, terutama pihak perempuan dan keluarganya, serta sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Setelah itu pihak keluarga mempelai pria memberitahukan keluarga mempelai wanita tentang keberadaan anak mereka, dan kedua keluarga kemudian bertemu dalam acara resmi di mana mereka membicarakan syarat dan ketentuan pernikahan termasuk mahar. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang
Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian keempat berjudul Simfoni Taman Bukit 12 dipersembahkan oleh LPP RRI. Mereka tidak mau disebut sebagai orang kubu, karena dalam bahasa mereka, kata kubu itu tidak pantas. Mereka lebih senang disebut sebagai orang rimba, karena mereka memang dari dulu hidup dalam rimba. Atau suku anak dalam yang juga berarti suku yang tidak pernah berada di luar hutan, selain di dalam hutan. Tetapi bagaimana hidup mereka sekarang? Sebagian besar terlantar di luar hutan, yang masih bertahan di dalam hutan di Taman Nasional Bukit 12 amat sedikit. Hanya sekitar 1.500 orang, yang lain berlanglang buana di antara kebun-kebun karet, hilang timbul di tengah-tengah padang ilalang, atau di antara rumpun-rumpun sawit milik rakyat atau pengusaha perkebunan. Kalau ditanya, adakah yang peduli pada mereka? Jawabnya, ada dan banyak. Tetapi kepedulian seperti apa? Tidak seluruh kepedulian yang diperlihatkan kepada suku anak dalam mempunyai konotasi positif. Direktur LSM Koalisi Peduli Suku Anak Dalam atau Kopsat, Budi Frivaspati Jauhari mengakui, selama ini ada sejumlah aktivis LSM dan kelompok peduli lingkungan yang pura-pura peduli. Namun yang mereka lakukan hanyalah mencari keuntungan untuk menjual nama suku anak dalam untuk menarik simpati internasional. Dengan cara demikian, mereka dapat bantuan yang mereka manfaatkan untuk kepentingan sendiri. Sementara kubu tetap kubu dengan kehidupan mereka yang tidak kunjung berubah. Bahkan sebagian di antara mereka malah menghadapi berbagai masalah di bidang pangan dan kesehatan. Seorang pemuda suku anak dalam dari Taman Nasional Bukit 12, Helmi, yang juga seorang mu'alaf, prihatin atas nasib saudara-saudaranya. Helmi mengharapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersungguh-sungguh menangani masalah suku anak dalam. Puluhan suku anak dalam yang sudah dimukimkan di Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan beberapa lokasi lain di Jambi, mereka malah makin terdesak akibat hutan semakin banyak yang rusak. Salah seorang mahasiswa pasca sarjana jurusan Kesehatan Masyarakat, Dr. Gigi Soni Propesma, yang melakukan penelitian kesehatan orang-orang rimba di Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, mengakui puluhan wanita dan balita suku anak dalam mengalami gizi buruk dan banyak yang menderita sakit. Akibat kekurangan pangan, banyak juga di antara mereka yang kabur dari pemukiman mereka, pindah ke kebun-kebun karet dan kebun kelapa sawit milik perusahaan dan milik masyarakat. Soni berharap Dinas Kesehatan Jambi agar mengusulkan dana hibah Bank Dunia disalurkan untuk membantu suku anak dalam, terutama yang sudah menetap. Tidak itu saja, kata Direktur Kelompok Peduli Suku Anak Dalam, Budi Frivaspati Jauhari. Ratusan kepala keluarga suku anak dalam yang bermukim di Taman Nasional Bukit 12 mengalami gizi buruk akibat kekurangan pangan. Yang lebih memprihatinkan lagi, ada 18 kepala keluarga yang sudah masuk Islam tidak dapat lagi mengandalkan bahan makanan dari hasil buruan seperti babi, ular, labi-labi, biawak, dan hewan hutan lainnya. Makanan mereka hanya singkong atau kentang. Wajar kalau banyak di antara mereka banyak yang sakit dan sangat memerlukan perawatan kesehatan. Satu-satunya sarana pelayanan kesehatan untuk suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12 adalah sebuah puskesmas yang terdapat di Pematang Kabau. Tidak heran kalau puskesmas itu
terpaksa bekerja ekstra. Pelayanan pengobatan diberikan 24 jam sehari. Selain itu, petugas juga harus memberikan pelayanan lain yang ada kaitannya dengan masalah kesehatan, seperti promosi kesehatan, imunisasi, soal kesehatan lingkungan, soal gizi. Petugas puskesmas juga ada yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan keliling untuk melayani mereka yang tidak dapat datang ke puskesmas. Seorang petugas puskesmas yang sudah ditetapkan untuk menangani satu bidang tertentu, kadang-kadang juga harus melaksanakan tugas yang lain, seperti diungkapkan oleh petugas bidang promosi kesehatan, Dasrul AM Kep. Tanggapan dari orang-orang rimba atas pelayanan yang diberikan ternyata sangat positif. Tanggapan dari orang rimba, baik itu pelayanan secara puskesmas, dia sangat terima kasih. Malah dia mau minta supaya pelayanannya juga kayak masyarakat minta dibuatkan puskesmas juga bagian suku anak dalam. Mungkin kewalahan dari pemerintahan kita, Pak. Siapa yang mau bertugas dalam itu? Menurut pengakuan Dasrul, di antara suku anak dalam ada yang memilih-milih petugas. Mereka memilih petugas yang mereka anggap lebih dekat. Yang dimaksud dekat itu ialah petugas yang mampu berkomunikasi dengan mereka. Selain itu soal obat-obatan untuk mereka, di antara suku anak dalam ada yang tahu, yang datang berobat ke rumah petugas pasti mendapat obat yang lain dari obat-obatan yang biasa mereka terima di puskesmas. Jangan kaget jika pada satu saat suku anak dalam itu berkata, "Kami minta obat yang bagus, Pak." Itu artinya mereka tidak mau obat gratis yang diterima dari puskesmas, tetapi mau obat yang bagus, walaupun untuk itu mereka harus membayar. Dia gini, Bu, kalau pelayanan ke puskesmas dia ikuti juga. Kadang dia merasa minder, jadi dia milih petugas. Mana yang lebih dekat, itulah cara dia pendekatan. Komunikasi tadi, Bu. Dengan pelayanan tadi kita diusahakan didekati. Baik itu mengadakan pelayanan seperti pengobatan. Kadang kita bawalah berprogram. Kami orang-orang lain itu juga kalau kunjungan ke rumah, kadang obat pribadi, obat bagus. Kami minta obat bagus, Pak. Nah, itulah dia berusaha kadang-kadang manggil. Kita juga ada berarti dia, saya mampu dia. Ini gini, dulur. Kita juga kalau obat pribadi, dia mau tidak mau, saya tidak bisa buat obat, saya beli. Mau dia, Pak, ngikuti. Tapi kalau jam puskesmas tetap dilayani gratis. Penyakit yang banyak mengganggu suku anak dalam menurut pengakuan Dasrul AM Kep adalah infeksi saluran pernapasan akut. Selain itu, karena mereka bermukim di daerah rawa-rawa, mereka juga masih sering terserang malaria, ditambah masalah gizi buruk dan penyakit kulit. Dr. Osmi, salah seorang dokter yang juga sering melayani suku anak dalam, mengatakan keadaan rupanya sudah jauh berubah. Kalau dulu, suku anak dalam menganggap tabu berobat ke dokter. Sekarang, mereka malah sangat berharap dapat dilayani dokter. Dr. Osmi juga mengatakan kalau dulu mereka tidak pernah mau memakan obat dari dokter, sekarang malah sebaliknya. Mereka sudah mau membawa pulang obat-obatan yang diberikan dokter dan meminumnya sesuai anjuran. Siapa yang telah berhasil mengubah sikap warga suku anak dalam? Dr. Osmi, bukan petugas puskesmas Pematang Kabau. Dr. Osmi adalah salah seorang dari sejumlah anggota tim kesehatan yang sengaja dibawa oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun memasuki pemukiman suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12. Tim itu memang sengaja didatangkan sekedar untuk memeriksa kondisi kesehatan suku anak dalam secara keseluruhan. Setahu tim, suku anak dalam selama ini, kalau ada yang sakit, mempercayakan penyembuhannya kepada dukun. Obat-obatan dari dukun
biasanya berupa ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan di dalam hutan. Tetapi ketika tim kesehatan Sarolangun berada di tengah mereka, ternyata mereka berbondong-bondong ke tempat pemeriksaan kesehatan dan tampak gembira ketika menerima obat-obatan dari dokter. Sebagian besar suku terasing umumnya tidak mempedulikan kesehatan mereka, tetapi suku anak dalam di Jambi harus dikecualikan. Tidak sekedar menerima pelayanan dari puskesmas, tetapi sudah ada di antara suku anak dalam yang sengaja datang ke rumah dokter untuk minta pertolongan secara pribadi. Dan dokter yang didatangi pasti memenuhi permintaan itu. Hal itu dilakukan oleh sebagian suku anak dalam karena menganggap pelayanan secara pribadi akan lebih bagus. Mendapat pelayanan secara pribadi juga diharapkan mereka sebagai cara untuk mendapatkan obat yang lebih bagus. Dr. Dasrul A.M. Kep, kalau menerima permintaan semacam itu, langsung mengabulkannya. Tidak peduli jam berapapun mereka datang. Pelayanan akan diberikan 24 jam. Demikian pengakuan Dr. Dasrul. Entah mengapa, mereka begitu yakin obat yang mereka terima dari dokter yang melayani mereka secara pribadi pasti lebih bagus dibanding obat-obat yang mereka terima dari puskesmas. Padahal, Dr. Dasrul sendiri pernah menjelaskan obat dari puskesmas itu sama saja bagusnya dengan obat-obat dari dokter. Bagaimana kalau mereka ada yang sengaja meminta pertolongan Rumah Sakit Umum Daerah Jambi? Sampai sekarang, pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Jambi terkesan masih membeda-bedakan pasien. Pasien dari kelompok yang berpunya selalu mendapat pelayanan yang lebih baik, sementara kelompok yang tidak mampu tidak pernah mendapat pelayanan yang optimal. M. Amin dari LSM Tengok Anak Jambi pernah mengemukakan hal itu. Ia pernah menyaksikan seorang suku anak dalam yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Jambi mengeluh karena tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Kecenderungan seperti itu juga sering kita lihat di berbagai rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Ya. Saudara, kelompok yang peduli terhadap kehidupan suku anak dalam sebetulnya sudah cukup banyak. Tetapi permasalahan yang dihadapi oleh suku anak dalam juga tidak sedikit. Warsi KKI tahun ini masih memusatkan perhatian untuk memprogramkan pendampingan terhadap suku anak dalam di bidang pendidikan dan kesehatan. Tetapi Warsi tentu memerlukan dukungan berbagai pihak. Begitu juga kelompok peduli suku anak dalam atau KOPSAT. Kelompok ini tentu tidak dapat bekerja sendiri. Kalau saja kita sempat berada di tengah-tengah suku anak dalam, terutama di pemukiman mereka, dalam Taman Nasional Bukit 12 dan menyaksikan langsung permasalahan mereka, akan semakin jelas masih perlu upaya yang lebih serius untuk menangani berbagai permasalahan itu. Kalau boleh diumpamakan kepada musik, maka Simfoni Taman Bukit 12 masih terdengar sumbang dan perlu penyempurnaan aransemennya. Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian keempat, Simfoni Taman Bukit 12. Dipersembahkan oleh LPP RRI, naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman, Dani Alramdani. Pengarah acara, Herioko. Produser pelaksana, Budi Ningrum. Produser, Dr. Anda Niken Widyastuti, MSI. Sampai jumpa. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, salam jumpa kembali bersama saya Yuni Dayam Baji di program acara Kabar Pagi Obrolan Santai. Di pagi hari ini sahabat budaya, semangat Ki semua untuk terus melanjutkan kebersamaan kegiatan ya di hari ini, di hari Jumat tanggal 10 Januari di tahun 2025 ya. Dan untuk sahabat budaya, ya mudah-mudahan apa yang akan diinginkan ya di hari ini bisa terwujud ya sahabat budaya. Dan saya mau sapa-sapa dulu ini, apa kabarnya semua pendengar dari Forum Komunikasi Pendengar RRI Makassar ya. Ada apa ini delukmu sumik delukmu di Pepabri Sudiang ya. Pak Haji Marsuki lagi menikmati roti bakar katanya nih, roti bakar dan segelas kopi ya. Bagaimana Bu Awania monitor? Datang itu Pak Nurdin dan Ibu Mulyati ya. Selamat ke monitor semua pendengar. Bu Ramla di Raja Wali, terus ada Mbak Sasa di Antang. Siapa lagi di Maros? Ini ada Nur di Maros ya. Yang di daerah Bone juga semua yang mendengarkan melalui FM 92,5. Pak Abdul Rahim kalau tidak salah itu di Kutai Kartanegara. Selamat Ki mendengarkan RRI Pro 4 Makassar. Iya, jadi sahabat budaya sebentar saya nantikan partisipasi Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung di 0811 400 9250. Ini tentang penurunan biaya haji. Bagaimana mudah-mudahan tidak berdampak terhadap pelayanan jemaah nanti ke depannya ya. Nah, pemerintah program pemerintah di Kementerian Agama ini memberikan menindaklanjuti dengan mensosialisasikan terkait penurunan biaya perhajian ibadah haji bagi para jemaah calon haji 2025. Dan Kemenak mengumumkan penurunan biaya haji untuk tahun 2025. Dan menanggapi hal ini, Kepala Subbagian Tata Usaha TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Haji Ahmad Yani, siap menindaklanjuti serta mensosialisasikan kepada para jemaah calon haji Kabupaten Bone ya. Ini terkait penurunan biaya haji. Meski saat ini diakui pihaknya masih menunggu surat keputusan secara resmi. Dan mudah-mudahan penurunan biaya haji ini diharapkan dapat meringankan masyarakat dan tidak berdampak pada biaya haji non reguler ya. Saya terima telepon Anda 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, di Patalasang Kisedeng. Oh, ya tahu. Pantasan lagi menikmati roti bakar. Kabasi mentok wele ba ministeri ka.
Iya. 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 Oke. Iya. Iya. Mm-mm. 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 Ya. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Marsuki. Jadi kalaupun biaya haji itu turun, pelayanannya jangan ikut turun juga ya. Harus lebih dipertahankan minimal ini. Nah, sahabat budaya, pemerintah dan DPR sepakat ini menurunkan biaya haji 2025 menjadi 55,4 juta dari sebelumnya 56 juta ya, kendati jumlahnya tidak signifikan. Dengan adanya penurunan biaya haji ini sedikit meringankan beban masyarakat jemaah calon haji yang akan menunaikan salah satu rukun Islam. Dan tanggapan terkait penurunan biaya haji 2025, Ustadz Haji Mustari Ago Mubalik sekaligus pemilik Biro Perjalanan Haji di Makassar PT Arminasari mengatakan biaya UNH turun hanya berlaku bagi pelayanan haji reguler atau yang dikelola pemerintah. Karenanya kebijakan pemerintah pusat ini tidak akan berdampak pada penurunan pelayanan kepada karena menjadi skala prioritas. Ya, dikatakan untuk Biro Perjalanan Haji plus pemerintah tidak intervensi atau mematok biaya maksimal haji plus, melainkan nilai minimal tentunya. Ya, sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250 dan tentunya diharapkan kepada seluruh masyarakat bahwa dengan adanya biaya haji yang mulai turun, dampaknya tidak terhadap pelayanan. Dan Anda masih tentunya bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, dan kita nikmati dulu persembahan lagu berikut ini. Nampak mak kalirungkang naku patah jamo kaling kuri kodong ku asura kuni tangga empo bunting narurungan baju eja kamase mingka apa kejarian buta tata galak ni laburan tomi nakam maji tuli ekam maji tapat jari pagaukan Maku cera bantu cerata manggeku eja panjika pancerana naja antu kapan seseorang talolo bangko bangi apa miantu kuni jarian allo apa miantu kuni
lasukan. Apa mau ane gau ku malantang surakamah. Ampe tanjak kuni puji tonji, papanai kapasun rania tomo. Sake nia sake jari saliban rakodong, apa jari pagalukan. Nampak mak kalirungkang, naku patah jamo kaling kuri kodong. Ku asuro kuni tangga empo bunting, narurungan baju eja kamase. Mingka apa kejadian, buta tata galak ni laburan Tommy. Nakam maji tuli, ekam maji, apa jari pagaukan. Amaku cera bantu cerata, manggeku eja tonji kapan cerata. Tena jangan tu kapan seseorang talolo bangko. Bani apa miantu kuni jarian, allo apa miantu kuni lasukan. Apa mau ane gau ku malantang surakamah. Ampe tanjak kuni puji tonji, papanai kapasun rania tomo. Sake nia sake jari saliban rakodong, apa jari pagalukan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Ya, baik sahabat budaya, dan lanjut lagi kebersamaan Tak di Kabar Pagi obrolan santai. Nah, tentunya ya saya nantikan partisipasi Anda di 811 400 9250. Anda bisa bergabung juga melalui telepon WhatsApp ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih? Kabar baik, Ji. Ya, Dari mana, Ki? dari sana tadi ya. Baru kemana lagi? Baru ke situ. Kepo lagi. Wah, pagi-pagi sudah kepo. Waduh. Sudah masuk nih itu kah? Apa iya? Yang selalu minum obat ini. Ih. Oh, sembaran nah. Belum, Pi. Tuh dong. Belum. Rasanya terlambat nih itu. Sudah tadi tahu. Ah, Sudah, Mi. Penelpon pertama aku itu setia hingga akhir. Ya, biasa aja melarikan diri itu. Iko dong ya. Iya. Ya, biaya penurunan haji ini. Iya. Alhamdulillah. Iya. Berapa persen turunnya itu? Ya, tidak terlalu signifikan sih, tapi lumayan lah. Iya. Walaupun turun ya. Maunya berapa kah? 50%? 100%. Ini bukan sembako, Pak. Oke. Iya. Ada penurunan. Tapi mudah-mudahan pelayanan tidak turun juga. Ya. Iya kan? Betul. Iya. Dengan turunnya ongkos naik haji, ya mudah-mudahan juga ini pelayanan makin meningkat juga. Bukan mengikuti turunnya harga ongkos. Itu yang diharapkan oleh masyarakat lah. Dan ya Pak juga bersyukur bahwa ada keinginan pemerintah untuk memberikan keringanan dan mungkin pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia untuk beribadah di sana. Dan saya kira ini mungkin satu lagi untuk Pak Menteri atau pemerintah supaya ini daftar tunggu ini, penerimaan daftar tunggu dihentikan dulu, di stop dulu. Daftar tunggu, jadi jangan dulu ada masuk pendaftaran. Jangan dulu ada pendaftaran dulu. Baik. Iya kan? Iya. Supaya ini masyarakat tidak lama menunggunya. Karena siapa bisa menjamin umur sampai sekian tahun. Masa sampai 40 tahun, 30 tahun. Ya kan? Jadi yang sekarang umur 60 tahun nih, baru mendaftar. Nenek-nenek itu baru, kuning itu baru naik. Itu pun kalau persyaratannya tidak dirubah lagi. Ya kan? Mengenai masalah umur. Jadi mungkin juga lebih penting lah selain dari biaya ongkos, mungkin itu masalah daftar tunggunya itu. Mungkin Pak Menteri bisa kembali lah, dikasih kembali lah itu supaya ini untuk daftar tunggunya dihentikan dulu. Kita selesaikan dulu semua yang ada yang sudah mendaftar lah, kan seperti itu. Dan yang kedua saya kira ini hentikanlah itu sekarang kan banyak yang tiba-tiba bisa naik, belum daftar tiba-tiba bisa naik, terutama kalau pejabat ya. Iya. Anggota DPR, DPRD, tiba-tiba naik. Yang sebelumnya tidak pernah kita dengar sudah mendaftar sekian tahun, tiba-tiba bisa naik. Ini yang menghambat semua. Iya. Menghambat semua yang sudah sekian lama sudah mendaftar, menunggu keberangkatan, tapi tertunda ya gara-gara ini tadi, karena banyaknya kuota dari pemerintah untuk para pejabat, maupun keluarga pejabat. Ini yang perlu diperhatikan juga oleh Pak Menteri ya, pemerintah. Kasihanlah orang-orang yang sudah keluar keringat dan air mata untuk menabung untuk naik beribadah, tapi tidak kesampaian gara-gara tergeser oleh orang-orang penting seperti itu. Begitu. Yang pejabat-pejabat yang sudah pergi tidak usah lagi tidak usah pergilah, ya kan? Tidak usah lagi ke sana kan sudah Ini wajibnya.
ketika untuk yang akan berangkat kan biasanya banyak petugasnya. Iya. Hmm. Ya, artinya kalau petugas kan beda ceritanya, beda petugas kesehatan, ya kan? Iya. Ini yang saya banyak itu tadi itu keluarga pejabat atau pejabat itu sendiri, ya kan? Artinya tiba-tiba dengan mudah bisa naik. Sedangkan di lain pihak itu ada masyarakat yang sudah puluhan tahun mendaftar, itu belum naik-naik juga, ya kan? Iya. Mungkin masih tiba waktunya, karena ini ada yang diutamakan dari pemerintah, dari anggota dewan dan lain sebagainya. Ini mereka ini yang dikorbankan. Yang mudah-mudahan tidak seperti itulah. Artinya pemerintah juga harus memperhatikan kedong itu masyarakat itu, biar rela berkorban, biar rela menderita, menabung uangnya itu mungkin 10.000 per hari demi untuk menunaikan ibadah haji, tapi tertunda gara-gara sebuah aturan. Kasihan kan, mereka tuh tidak makan ayam, rela makan garam demi untuk itu menabung itu. Saya perhatikan di kampus seperti itu. Iya. Ya, uangnya untuk beli ikan, ya itu diganti lagi dia, mungkin cuma beli telur kah atau apa. Itu demi untuk menabung itu sedikit demi sedikit untuk berangkat haji. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa semua selesai ini Iya. tertunda ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Jangan kita lupa buka itu menerima daftar tunggu. Kita selesaikan saja ini dulu yang sudah mendaftar. Dan yang terakhir saya kira kita apresiasi pemerintah karena sudah menurunkan walaupun tidak signifikan ya. Ini ongkos sekitar 4 jutaan lebih ini ya, yang turun. itu kita patut syukuri. Wah, ini betul-betul di keinginan pemerintah ini betul-betul memperhatikan ini terutama yang untuk masyarakat umum beribadah. Iya. Dan mudah-mudahan dengan turunnya ongkos dan biaya haji ini tidak berdampak terhadap pelayanan. Oke. Artinya bisa berdampak positif, mungkin lebih baik lagi pelayanannya ya. Artinya tidak ada lagi kita dengar seperti tahun-tahun sebelumnya ada keluhan WC-nya, tendanya, berdesakan di situ. Ya kan seperti itu. Dan memang betul-betul pemerintahnya berbisnis dengan rakyat apalagi masalah ibadah. Kalau memang untuk beribadah, pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik. Jangan berbisnis di situ, mau keuntungan di situ dari orang-orang yang mau beribadah. Dosa itu. Iya. Iya toh, seperti itu. Oke. Bisa kan seperti itu, Dan Baji? Iya, itu iya. Itu kan. Kita ini motong daftar haji tapi Dede. Iya. Daftar tunggu kok dong. Ya, saya menunggu sebetulnya tiba-tiba dia panggil dari Arab Saudi. Amin. Iya, dari pemerintah Arab Saudi. Iya, namanya banyak jalan ke Roma, berdoa saja. Iya. Iya toh? Oke. Oke lah. Lanjut tugas. Iya, terima kasih. Karena sampai hari ini kopi masih pahit rasanya. Assalamualaikum. Hidupmu tidak pahit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tunggu sahabat budaya partisipasi yang lain. Silakan bergabung di 0811 400 9250. Jadi sahabat budaya, informasi biaya haji 2025 ini yang harus dibayarkan oleh jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji BIPIH tahun 2025 resmi turun dibandingkan dengan tahun lalu. Dan dari informasi resmi Kementerian Agama, biaya haji 2025 yang harus dibayarkan oleh jemaah sebesar 55.431.750 rupiah. Dan sebelumnya Kemenak dan Komisi 8 DPR telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji rata sebesar kurang lebih 89 juta rupiah dengan asumsi satu kurs US dollar sebesar 16.000 rupiah dan satu real sebesar 4.266 rupiah. Jadi rata-rata BPIH ini di 2025 turut berdampak pada turunnya biaya haji 2025 yang wajib dibayar jemaah ya. Baik sahabat budaya,
Silakan saya kembali menantikan partisipasi Anda di 08 11 400 9250 dan tentunya penurunan biaya haji ini diharapkan dapat meringankan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba. Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya.
Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu Narkoba. Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Hai indokku, Mak Oti nasi gak kasih. Woi, matoa nih urukku, masih dikasih bawaku. Tajan deh anak. Hai indokku, maga piro maga, napa to namelo, mupatu dapoti. Tajan diro tajan, hai sabara moko, metani umelo, duit dek pagakan. Mangingina sedih, hai toli sabara, engkasih tau boti, tania si iya. Dek panata timpang, hai paruku semu, koli wacinamu, hai aku asako. Ai, tatamba mi sedih, pase samuria, ya seya waniro, musuro mapuasa. Oh indo, meta tonga na sabar kasih ke ini janjita. Engkau boti tania sia, awi kasinta. Kalau niaga, dek kagak doi. Hai indokku, maga piro maga, napa to namelo, mupatu dapoti. Tajan diro tajan, hai sabara moko, metani umelo, duit dek pagakan.
sabara engkasih tahu boti tania si iya. Dek panata timpang hai paruku semu ko liwat cintamu hai aku asako. Ai tatamba mi sedih pase samuria ya seyawaniro musuro mapuasa. Entino nyawanu jamaroka pangainu kukana kama kakuntuto jeng ku pau malakala mapatantu ingkania riatinku anda cinnaku cinitku rikau tondi kurapangko mata Allah ansiori Annelino kaleba lande kaleba runtung bangai kau pinne ku tade ero lana kajanangi nakabayaran naku mak mole-moleku gula entino nyawanu jamaroka pangainu kukana kama kakuntuto jeng kupau kurapangko mata Allah ansiori Annelino kaleba lande kaleba runtung pangai kau pinne ku tade ero lana kajanangi nakabayaran naku mak mole-moleku nakabayaran naku mak mole-moleku. Kabaratna Pro 4.
Sahabat budaya, durian merupakan komoditas unggulan di daerah Palopo sehingga banyak dijumpai produk atau kuliner Palopo yang berbahan dasar durian. Dompok durian ini olahan daging durian yang dicampur dengan gula merah atau gula pasir kemudian dikeringkan. Sesuai namanya, rasa gurih durian pada makanan khas ini sangat pekat. Pada saat yang sama terdapat cita rasa manis dari gula yang dicampurkan. Dompok durian ini memiliki tekstur kenyal namun tetap bertekstur lembut karena terbuat dari daging durian yang halus. Dompok durian cukup tahan sehingga dapat disimpan sebagai beberapa hari dan dompok durian biasanya dijual di pasar dengan harga sekitar 100.000 rupiah per kilogram. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Suara Budaya Sulawesi Selatan.
tuamu, si bawa tuamu. Si bawa tomatoangu belok maka siriala pasang posirina ribata supulolong rimula mapojiku mupa pada kaannya mupa karaja mutabeki si bawa tomatoanmu, si bawa tomatoanmu. Kamana nilawe magita pura moti musorong yamade papada olok-olok mula cakap boleh si bawa tomatoanmu belok maka siriala pasang posirina di mata supulolong rimula mapojiku mupa pada kaannya mupa karaja mutabeki si bawa tomatoanmu, si bawa tomatoanmu. Itu apa, Bi? Yang mana, Uni? Yang warna merah putih. Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni. Dapat ditatung, Bi. Kiki tadi. Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi.
itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita. Oh, kayak api yang Umi. Iya nak, sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita. Oh gitu. Abi. Iya nak, Oma, Kak. hormat geraknya ke bendera aja sayang. Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa terdapat istilah saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Endong di Maluku, ak bulung si batang, acera si tongka-tongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Ya, baik sahabat budaya, dan Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Silahkan saya nantikan partisipasi Anda ya. 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum. Iya, dari siapa, di mana ini? Wih, lamanya Opo Amran baru saya dengar lagi suaranya. Dari mana Ki ini baru kedengaran lagi suara tak ini? Oke. Iya. Gimana Opo Amran komentarnya ini penurunan biaya haji? Mudah-mudahan tidak mempengaruhi juga pelayanannya ya di sana. Iya. 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 Dan Baji. Iya. Iya, terima kasih Opo Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ingin bergabung melalui telepon WhatsApp juga kami terima 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Salam kenal kembali. Salam kenal kembali Ibu Fatma ya. Iya. Di mana Ibu Fatma? Di rumah, masih di rumah, mau keluar. Alamatnya di mana, Pak? Di Goa. Oke. Ibu Fatma di Iya. Goa. Apa yang ingin komentar tentang penurunan biaya haji ini? Iya, sangat bersyukur sekali kalau dia turun. Tapi kan mudah-mudahan seperti dibilang Opu dengan Bun Jono, Iya. pelayanannya juga bukan turun ya, tambah meningkat lah. Jangan dilihat bilang turun harganya, Iya. terus pelayanannya kurang. Oke. Iya kan tergantung juga manusianya. Iya. Kadang ada yang jujur bahwa turun harga kita harus dia mau menyumbang tenaganya lah, jangan cuma Iya. pikirkan untuk dirinya sendiri. Itu pelayanan kan biasa tergantung manusianya. Iya. Itu pun juga untuk ke tanah suci kan sama saya. Iya.
tidak ada yang sulit, mulus jalannya. Iya, tergantung dari Allah itu. Kalau memang sudah ada panggilan, kita tidak usah mencekik leher, mencekik orang. Jangan mencekik orang, Bu Fatma. Oke. Iya, itu saja. Kalau memang ada rezeki, walaupun ada rezeki untuk sudah lunas, kalau tidak ada panggilan dari Allah kan tidak ada juga terjadi. Semua kehidupan ini kalau bukan keinginan Allah, kita disulitkan. Iya, jadi kalau kita ikhlas, bersihkan dulu diri, bagaimana sosialnya bagus sama diri sendiri dengan orang lain, bertobat betul, insya Allah pasti dipanggil. Kalau memang niatnya murni ya, suci hatinya. Karena pengalaman kemanakanku, baru 2 bulan mendaftar 5 juta. Kenapa ada panggilannya setelah 1 bulan? Oke, Masya Allah. Ada panggilannya, harus dilunasi ini. Jadi semua tuh rombongannya diminta uangnya. Bagaimana lunas ini? Itu berarti Allah sudah memanggilnya. Mengatur juga ya. Walaupun kita terdaftar tunggu atau baru mendaftar, kalau memang sudah rezekinya mau naik, insya Allah. Nah itu. Yang kita lihat nunya. Cocok itu bilang, cocok itu juga. Opo Amram bilang, kalau bisa dikurangi itu daftar tunggu. Diutamakan dulu daftar tunggu, baru yang mendaftar ini jangan kasihan dikasih waktu. Kalau memang iya, mendaftar saja dulu. Kalau memang rezeki Allah yang ingin panggil, insya Allah. Rezeki kan jodoh itu kan termasuk jodoh. Kita naik di tanah suci. Itu saja. Kita jangan mulai niatnya. Kita kan manusia merencanakan saja, tapi niatnya tulus. Jangan bilang habis barang-barang dijual untuk naik tanah suci. Alhamdulillah saya tidak ada uang 1 sen. Saya ingat tanah suci. Tidak ada uang 1 sen. Karena itu memang sudah panggilan. Karena bagaimana ya mungkin Allah itu menggerakkan 1 orang panggil itu. Iya, telepon saya bilang, kau ada foto naik haji? Jadi tetangga semua ngomong, banyak uangnya ini ibu. Kenapa baru kasih pengantin laki-laki? Sudah 3 orang anaknya laki-laki. Ada dia naik tanah suci. Saya bilang itu panggilan Allah, bukan. Ya, kita mensyukuri saja hidup ini. Apapun yang terjadi, kita mensyukuri dan sabar. 2 itu hidup, bersyukur dan sabar. Iya. Mudah-mudahan dan Baji bisa juga naik di tanah suci. Ada jalannya itu pasti. Insya Allah kalau kita minta hari-hari dalam sholat atau kita niatnya juga bagus, insya Allah kita naik itu. Amin. Insya Allah. Ya, salam sehat sama keluarga, terutama kita sehat Ki. Amin. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Fatma terima kasih banyak ya yang sudah berbagi cerita ini. Beliau naik tanah suci itu hadiah dari orang ya. Jadi tanpa speser pun ini dananya, alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Halo Pak Hamza. Dari mana Ki Pak Hamza? Alhamdulillah. Iya, komentar tak ini penurunan biaya haji. Mudah-mudahan tidak mengurangi pelayanan. Iya. 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 Iya.
Mm-mm. 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 Ya. Mm-mm. Iya. Iya. Mm-mm. Iya. Iya. Iya, jadi minta terima kasih kepada pemerintah biaya itu walaupun cuma ada satu kilo itu, tapi disyukuri kan. Dia hanya ini yang pasti sudah tahu berapa tapi Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Aji, Pak Hamzah ya. Iya, baik, saya terima telepon Bunda Haji Ani di Kompleks Perhubungan Udara Maros. Halo Bunda. Halo Deng Baji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi dari Plaza, wabarakatuh. sehat selalu. Alhamdulillah, Sekarang iya. cuaca cerah ceria. Cerah ceria, Bunda. Nyaman terkendali. Iya, nyaman terkendali. Udah pakai sarpak? Belum Pika dong. Belum pakai? Iya. Oh ya sama juga, belum tompak. Kenapa bisa? Itu belum datang kirimanku. Baru Iya, iya. sarapan, baru teh panas. Iya. Alhamdulillah, kalau biaya haji sudah menurun. Karena banyak daftar tunggu. Tinggal ditunggu siapa yang nomornya berurut, nomornya tuh terpanggil, ada panggilan ke sana kan semua ini dan Baji panggilan. Panggilan. Mana ada daun kota panggilan? Iya, Tidak bisa. itu lagi. Itu diberkahi juga dengan panggilan, doa dan panggilan. Seperti itu dan Baji. Makanya itu kalau kita mendaftar ini akan memang iya. Mudahan cepat terpanggil ke sana. Naik haji. Kalau umrah kan biasa, Ji. Kalau umrah gampang, Ji. Berapa ada uang pasti bisa naik umrah. Tapi tidak dipanggil ke haji umrah, Ji. Iya. Tidak disahkan ke di sana di tempatnya itu haji kalau bukan haji betul kita laksanakan. Jadi Haji umrah, Ji. Iya. Turun mini harganya biaya haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada lagi rezeki ke sana deh, Baji. Panggilan ke sana seperti Ya Rabbal Alamin. Iya. Mudah-mudahan karena ada juga anak saya, keluarga saya ini yang mendaftar berapa tahun itu. Iya, mudah-mudahan dalilnya namin rezekinya ini karena sudah menurun toh seperti itu. Mudah-mudahan terpanggil nih. Iya. Oke, Pak Den Baji, kita juga Den Baji. Sehat-sehat dan juga ada panggilan tak ke sana Den Baji. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bunda Haji Ani di Kompleks Perhubungan Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat budaya, dan tadi sudah ada beberapa penelpon ini bersyukur ya tentang biaya haji yang turun ya, resmi turun untuk di 2025 ya. Saya terima telepon Anda kembali. Halo, Assalamualaikum. Dari mana Bapak? Mau ngapain ini Pak? Mau diapain Pak? Ini Abang Umar. Kalau murah. Tegi karena kalau murah impunannya panggilan. Siapa tahu ada kayak gitu Ibu Haji Fatma. Nah, tiba-tiba langsung ada panggilan tanpa 1 sen ini. Amin. Semuanya bisa jadi. Alhamdulillah. Iya.
Iya. Jaminan nanti. Pergi makin. Amin. Apa yang tidak? Iya. 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 Amin. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya, nomor HP dulu. Ya, daripada tuh 085. Iya. 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 Iya, anu mikir dulu, balu anu mikir dong. Iya, oke. Jajan. Teh aja. Apa rontok-rontok kan nanti. Iya apa? Oh ya tahu deh. Iya toh. Ini mau kasih keluar suara aku ini. Iya. Iya. Pokoknya menyer maki, sampai kami, cepat. Oke. Teh aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Umar ya yang ada di Pampang bersama Ibu Nursia. Mudah-mudahan ada Jumat berkah ini yang lagi capek-capek itu. Tapi makin di Pak Umar ya di Pampang 1. Ya, dan sahabat budaya, kami informasikan sebentar ini jam 9 kami hadir di program acara obrolan komunitas ya bersama komunitas Ikatan Dai Muda Indonesia ya. Doa adalah senjata orang beriman. Jadi pendengar jangan kemana-mana, masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar.
kontu ana kanan-kanan ko kucing cingkat na dengkikmu cimpat na bulu matanu kemai antu kemai lorong